kalau misalnya soal isu GCG, menurut saya nih agak terlalu dilebih-lebihkan. Kita melihat batubara nih masih tinggi. Hai guys, hari ini kita mau update soal portofolio keempat uang kecil kita. Jadi kan terakhir kita beli saham ABMM dan juga dalam tanggal 10 Juni kemarin kita dapat notice bahwa kita dapat dividen. Jadi ABMM ini ada bagian dividen. Dan kalau misalnya teman-teman ingat, kita kan beli rupiahnya sekitar 12 juta ya untuk saham ABMM. Dan kita dapat dividen sekitar 2,1 juta. Jadi kita dapat return dari dividen doang itu sudah 20%. Lalu saya juga sudah setor lebih kurang 3 juta untuk 3 bulan terakhir. Saya lupa store ya, saya sudah setor 3 juta. Dan bentuk portofolio kita sekarang ya, saya masih keep saham ABMM. Sekarang balance kita sudah 25 juta nih. Jadi 12 juta, terus dia naik sahamnya dapat dividen 2 juta ya, terus ada setor 3 juta lagi, sekarang sudah 25 jutaan. Jadi sudah naik cukup tinggi ya sahamnya kita. Nah, lalu nextnya apa nih? Apa yang saya mau lakukan dengan dividennya si ABMM ini? Jadi saya masih mau tetap keep dulu, saya tetap keep cashnya dulu. Meskipun ABMM kemarin tuh turun ya, saya belum ada urgency untuk masuk lagi ke saham ini. Dan mungkin saya update sedikit soal laba kuartal satunya kemarin. Jadi banyak yang kecewa katanya kalau laba kuartal 1 ABMM tidak setinggi yang diharapkan. Kemudian ada porsi non pengendali yang meningkat banyak. Terus orang mulai bilang kayak isu GCG dan sebagainya macam. Jadi saya mau jelasin dulu soal non pengendali. Non pengendali itu maksudnya gini. Jadi misalnya ABMM dia punya anak usaha. Anak usaha ini mungkin nggak semua dimiliki oleh ABMM. Jadi let's say 50% dimiliki oleh ABMM, 50%-nya dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, porsi non pengendali adalah 50% lainnya yang dimiliki oleh perusahaan lain gitu. Itu merupakan keuntungan yang anak perusahaan kongsiin, jadi keuntungan itu diberikan ke situ gitu. Nah, jadi lebih kurang simpelnya seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya soal isu GCG, menurut saya nih agak terlalu dilebih-lebihkan. Kenapa? Karena isunya kan bukan isunya, karena orang tuh merasa bahwa penjualannya ke MDB ke perusahaan milik Surya Paloh itu terlalu murah dan sebagainya. Well, yes, memang 8,5 juta dolar itu terlalu murah untuk tambang yang 2 tambang milik ABMM. Cuma saya berpikirnya gini, ini berita tuh sudah lama, sudah di bulan Oktober 2021, jadi sudah tahun lalu gitu. Kenapa ketika sekarang baru heboh gitu kan, agak aneh ya menurut saya. Terus berikutnya adalah ya memang dari sisi manajemen dia mengatakan bahwa tidak adanya dampak yang signifikan, tapi ternyata ada ketika laporan keuangan kuartal satunya muncul, ternyata porsi non pengendalian naik drastis. Nah, tapi ya itu menurut saya kesel dengan itu, tapi bukan berarti saya pengen langsung jual gitu. Saya nggak merasa bahwa hal yang seperti itu gitu. Terus berikutnya adalah yang kita harus tahu adalah ABMM ini punya 3 tambang, oke? Di Aceh dan juga di Kalimantan Selatan itu TIA. Nah, yang dijual itu adalah yang di Aceh. Jadi 20% yang dijual itu adalah di bawah MDB, dan MDB itu menguasai tambang yang di Aceh. Nah, bedanya tambang di Aceh dengan tambang yang di Kalimantan, itu yang di Aceh itu sekitar 3 ribuan kalorinya. Nah, yang di Kalimantan Selatan yang TIA itu sekitar 4 ribuan. Jadi kalau misalnya dari harga jual aja sebenarnya pun kalori yang lebih tinggi pasti harga jual batu baranya juga lebih tinggi. Dan lagi pula kalau misalnya kita lihat harga batu bara di kuartal 1 kemarin itu sudah naik lebih tinggi, kuartal 2 apalagi naik lebih tinggi lagi. Jadi menurut saya pikir ya kuartal 1 memang adanya porsi pengendali yang naik drastis, ya memang itu sangat disayangkan, dan juga nggak terlalu terbuka gitu manajemennya menyampaikan bahwa hal itu ternyata signifikan pada akhirnya. Tapi saya tidak berpikir bahwa ini harus dijual. Terus yang ketiga adalah kita melihat batubara ini masih tinggi, karena problem batubara itu sebenarnya di supply-nya itu kalau misalnya teman-teman ngikutin ceritanya, batubara itu sudah under investment. Jadi investmentnya tuh nggak banyak, perusahaan batubara melakukan eksplorasi tambahan lagi, nggak nyari batubara baru lagi. Artinya apa? Supply-nya bakal segitu-segitu aja gitu. Dan apalagi tambah dengan COVID kemarin, di mana banyak perusahaan tambang batubara akhirnya harus kolaps, harus tutup dan sebagainya, supply-nya mengecil, dan sekarang demand-nya sudah balik lagi seperti semula, bahkan lebih tinggi, dan itu nggak bisa catch up. Supply itu nggak bisa catch up. Jadi problemnya itu struktural sekali dan mengakibatkan ya inflasi seperti sekarang. Inflasi itu kan sebenarnya karena excess demand kan. Excess demand itu terjadi entah karena supply-nya menurun atau demand-nya naik. Kalau bisa kondisinya sekarang, saya lihat sih lebih kepada demand-nya tetap, tapi supply-nya menurun jauh karena COVID kemarin. Nah, jadi ini problemnya struktural dan dibutuhkan untuk eksplorasi tambahan lagi, company baru lagi. Dan itu nggak singkat gitu problemnya. Jadi saya pikir ya ABMM meskipun terjadi hal yang seperti ini, saya masih lihat bahwa ke depan itu harusnya dia punya laba akan meningkat terus selama tidak ada yang berubah lagi, ya nggak aneh-aneh lagi gitu. Dan ya saya pikir saham yang sudah di portofolio kita sekarang, kita put semuanya di ABMM dengan keempat uang kecil ini, ya saya tetap akan keep saham ini.
ya, dan dividen saya masih akan tetap keep sambil saya cari kalau misalnya ada opportunity lain yang menurut saya tuh no brainer. Jadi kalau no brainer itu artinya opportunity-nya tuh jelas-jelas ini opportunity yang udah jelas-jelas murah, jelas-jelas bagus gitu. Nah, saya pengen cari yang kayak gitu, dan ketika itu ketemu saya pengen hit big lagi di situ. Ya, sampai sekarang ini yang bisa saya update soal portofolio kompak uang kecil kita. Dan kalau misalnya teman-teman mau beli saham ya, bisa menggunakan akun di investasiku by Mega Capital Sekuritas. Dan saya mau infoin kalau misalnya teman-teman pakai investasiku, ini kan dalam ekosistemnya CT Corp ya. Dan kalau misalnya teman-teman transaksi di investasiku itu dapat cashback dalam tanda kutip berupa poin. Nah, poinnya itu bisa teman-teman tukarkan nanti ke merchant-merchant di CT Corp, misalnya kayak Wendy's, kemudian Baskin Robbins, Transmart, kemudian Trans Studio ya, kemudian ada Trans Hotel, dan masih banyak lagi list merchant-merchant milik Trans Corp. Jadi sekian banyak yang kita bisa dapatkan manfaat. Jadi sekalian teman-teman transaksikan di mana lagi dapat cashback beberapa poin yang bisa teman-teman transaksikan, belanjakan di dalam ekosistem CT Corp-nya milik Pak Khairul Tanjung gitu. So itu yang saya bisa update soal saham ABMM dan portofolio kita, dan semoga bermanfaat update-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.